Maka sekarang saya pengen berbagi sama kalian semua teman-teman. Dari pengalaman saya belajar tentang ilmu sedekah, ya, minimal ada 7 poin sedekah yang bisa Anda lakukan. Ini nih pelajarannya nih. Ayo berbagi teman-teman, ya. Anda jangan lihat saya sekarang dalam artian, wih gila Kang Dewa, enak ya gini-gini. No, jangan lihat saya sekarang. Saya bahkan pernah lebih miskin dari Anda, Pak. Ada yang pernah punya utang di atas 8M? Saya pernah punya utang segitu, Pak. Dan dalam kondisi punya utang, Anda bisa cross check ke istri saya, ke keluarga saya anti minta-minta. Saya anti bahkan minta orang minta tolong, minta kerjaan dong. No, aku tahu itu mental. Satu-satunya tempat saya minta adalah ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tunjukkan muka muremmu itu, muka susahmu itu di hadapan orang lain. Apalagi pasanganmu, apalagi anakmu, Pak. Saya sering bilang, Anda punya hutang, Anda boleh kehilangan seluruh harta, boleh. Boleh kehilangan seluruh kepercayaan, boleh. Boleh kehilangan seluruh teman, boleh. Satu yang boleh kehilangan, kehidupan kamu, Pak. Ketika sama istri kamu muram, ketika anak sama muram, hanya gara-gara punya hutang 100 juta gitu loh. Nah, itu maka jangan sampai kayak begitu. Ya, maka sekarang saya pengen berbagi sama kalian semua teman-teman. Dari pengalaman saya belajar tentang ilmu sedekah, ya, minimal ada 7 poin sedekah yang bisa Anda lakukan. Ini nih pelajarannya nih. Nomor 1 teman-teman, itu yang namakan dengan sedekah pagi. Sedekah pagi. Jadi kalau bicara masalah waktunya, kapan sedekah terbaik, lakukan sedekah pagi. Kapan Kang? Setiap hari. Ya, katakanlah Anda sekarang punya duit berapa misalkan, ya, sebulan budgetnya sedekah berapa, setiap hari itu setiap pagi alokasikan untuk sedekah. Nah, maka buat cowok-cowok, misalkan sholat subuh ke jamaah di masjid, Anda masuk ke masjid, tiba-tiba sholat tahiyatul masjid, qobliyah masjid misalkan, ya, qobliyah subuh, sebelum Anda masukin duit ke kotak infak misalkan. Ya, maka SOP masuk ke masjid adalah buka sendal, berdoa, kalau misalkan ada kotak infak di samping, masukin duit ke kotak infak, baru sholat Allahu Akbar. Kalau yang cowok, ya, kalau yang cewek kan saya gak ke masjid. Terus saya sedekah paginya kayak apa? Banyak cara. Kalau misalkan ada sebuah program, misalkan sedekah nasi Jumat atau apapun itu, ikut-ikut aja transfer jam 7 pagi, jam 8 pagi, misalkan jam 6 pagi, buat sedekah 10 nasi bungkus misalkan. Sekarang banyak program kayak begitu. Atau mungkin gini teman-teman, untuk mak-mak, ahwat-ahwat gitu ya, belanja ke warung, mungkin ke pasar ya, belanja ke pasar gitu kan. Pas sudah belanja, beli sayuran misalkan. Yang harga sayurnya cuma sekedar 10.000 rupiah. Ya, semua tuh di bawah 10.000 rupiah. Pas Anda ngasih duitnya 100.000. Si mak-mak yang jualan otomatis, aduh neng, atau jadi ini masih pagi gitu kan, gak ada kembaliannya, benar? Benar. Nah, langsung Anda ngomong, gak apa-apa Bu, ambil aja kembaliannya. Kira-kira respon dia gimana? Oke. Ya Allah neng, wah mendoakan semua kan? Iya, betul. Itu yang kita harapkan, angkat tangan, amin. Amin. Nah, itu jadikan SOP. Nah, maka saran saya, lakukan sedekah pagi setiap hari. Ya, setiap hari, jangan putus. Kang, berapa nilainya? Terserah sakarepmu. Mau gopek 1.000, 2.000, ya. Terserah, Allah menyukai amalan yang kecil tapi konsisten. Daripada gede tapi konsisten, gitu kan? Nah, maka mulai dari belajar dari sekarang. Sedekah tiap hari, tiap pagi. Dalilnya apa, Kang? 2 malaikat turun ke bumi. Ya, Bukhari Muslim, malaikat turun ke bumi lantas mengadahkan tangan, berdoa. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berkah bahkan dilipat gandakan untuk orang yang bersedekah di pagi hari. Yang pertama, malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan untuk orang-orang yang pelit dan jarang bersedekah. Artinya apa? Bagiannya sekarang kok aku bangkrut, aku rugi mulu, susah hidup susah mulu gitu. Jangan-jangan atas dasar doanya malaikat itu. Benar gak? Dan doa malaikat itu makbul banget tuh. Ya, maka mulai sekarang, SOP kan hariannya kita itu, besok pagi nih, sebelum sholat subuh, atau pas sholat subuh, atau ba'da sholat subuh, sedekah lempar. Kemana pun itu. Kang, kemana Kang? Terserah. Ya, ingat konsepnya dari mau yang ke yang membutuhkan. Itu nomor 1. Setiap hari, setiap pagi. Langsung masuk ke hari yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ketemu Jumat, agendakan untuk agenda hari yang spesial. Apa itu? Sedekah Jumat. Kalau misalkan hariannya Anda setiap pagi adalah sedekahnya katakanlah 5.000 rupiah, maka di Jumat nominalnya lipat gandakan. 3 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, berapa kali lipat. Bahkan sekarang ada fenomena di mana sekarang ada gerakan yang namanya nasi bungkus. Ya, si Jum punya Mas Ali Raditya, pelopornya. Silakan lakukan. Dan saya tahu si Jum teman-teman, tahu nasi bungkus sedekah nasi Jumat itu sebelum program itu ada. Ya dulu masih ingat Mas, saya pas waktu bangkrut itu pernah ngisi seminar di Medan. Iya. Di kota Medan. Saat saya ngisi seminar, tiba-tiba pada saat coffee break ada bapak-bapak di belakang, dia pakai baju biasa gitu kan, ngobrol. Mas, nanti malam tidur di mana? Oh, saya di hotel, apa ya saya lupa, saya dijemput sama panitia. Oh, nanti kita malam makan yuk, ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau saya kan namanya orang peserta di belakang ngobrol kan dikirain siapa gitu kan. Benar. Oh, ya gimana nanti aja deh Pak, saya tergantung panitia kan, saya mau ngikut panitia. Saya bilang. Iya. Nah, malamnya tiba-tiba panitia ngontak. Kang, ini ada orang yang mau ketemu. Oh iya siap. Saya turun dari kamar ke lobi. Turun dari kamar ke lobi, penampilannya mulai beda. Yang awalnya pakai celana levis kayak gini, terus juga pakai kemeja gitu ya, pakai kaosan nyantai, relax, itu kan usia kurang lebih di angka 45 tahunan, 45 sampai 50 tahun. Ngobrol, Kang, di kamar gimana? Enak gak kamarnya? Ya alhamdulillah, besar gitu kan. Oh ya harus yang terbaik ya. Ya makasih Pak gitu kan. Kang,
Ngobrolnya jangan di sini ya. Oh bebas ya, bebas aja. Bapak enaknya di mana? Yuk kita keluar katanya. Kita keluar. Kita keluar, masuk mobil, dan saya masih menganggap orang ini ya peserta biasa gitu kan. Masuk ke mobil juga mobil yang mungkin sulit disalip di kalau di jalan tol, mungkin mobil apa kira-kira? Avanza gitu. Sulit disalip, ada lagi gitu. Nah, oh ya udah kan saya duduk aja di samping kiri gitu kan. Dia nyetir di kanan, ngobrol-ngobrol. Ya Kang, ini, ngobrol-ngobrol. Nyampe ke restoran. Kang makan apa ya? Bebas Pak, saya tergantung yang bawa lagi kan. Oh, yaudah deh, sini yuk, yaudah, turun. Pesan, udah turun. Sini. Ini mana yang terbaik gitu kan? Mana yang paling orang suka gitu kan? Keluarin semua gitu kan. Kang suka, ini gak suka pedes gak? Oh, saya malah suka pedes, saya bilang. Iya, keluarin gitu kan. Pokoknya kayak nyuruh-nyuruh gitu kan. Ngobrol lah kita santai, sambil makan, udah habis makan, terus beres, selesai minum-minum, ngopi gitu kan. Kang, sharing atau Kang? Bisnis gitu kan. Enggak, saya juga baru bisnis, bilang. Saya lagi sekarang malah punya utang, bilang. Bapak lah, Bapak bisnisnya apa aja kalau boleh tahu, saya bilang. Saya nanya, iseng nanya. Kalau Bapak bisnisnya apa aja kalau boleh tahu? Enggak, saya mah bukan pebisnis, kata dia. Wah, masa? Enggak, Kang, saya mah bukan pebisnis. Saya sih bisnis, ya ada restoran baru-baru ini gitu kan. Ini restoran saya, kata dia. Langsung. Jadi ternyata kenapa dia? Kamu bawa restoran dia. Nah, ini restoran baru jalan 6 bulan katanya. Terus ada juga rumah sakit katanya. Ada juga madrasah, sekolah, ada robotik, terus ada hotel kata dia. Hotel tempat Akang tidur itu kamarnya enak gak? Itu bintang yang paling bagus di hotel kita kata dia. Itu hotel saya. Hah? Pak, itu hotelnya gede, Pak. Wow, kamar saya udah kayak kamar lapangan, Pak. Bisa guling-guling gitu. Waduh, saya bilang ini, entar, ini bukan orang biasa. Yang awalnya gue cuma biasa-biasa doang, langsung beda responnya. Gimana ini Pak? Saya bilang, enggak, saya bukan pebisnis. Gitu. Aku mah ustadz. Gitu. Aku mah guru. Gitu. Masa itu bisnisnya banyak? Gak ngerti. Anak mah ngajar. Yang di Jakarta, beberapa kampus saya sering kali ngisi di sana katanya. Kalau misalkan di sini, saya juga sering ngisi-ngisi dan seterusnya. Nah, akhirnya dia cerita bahwa aku tuh lulusan Kairo katanya. Wah, Kairo mah hafal Quran dong, saya bilang. Ya, alhamdulillah katanya. Ya, itulah kan. Nah, pada saat ngobrol panjang lebar, saya ngomong, wah ini lulusan Kairo Ustadz Tat, tiba-tiba beda, ngomongnya awalnya Pak, jadi Ustadz Tat gitu. Tat, saya kan Medan Tat, pengen balik ke Bandung, masa saya balik ke bawah papa, kasih ujangan dong ya. Ujangan pertama, jaga Al-Quran. Ini ujangan pertama nih, jaga Al-Quran. Maksudnya jaga gimana? Antum sekarang kalau dicek di Indonesia itu rata-rata bukan jaga Al-Quran, bukan baca Quran, bunyikan Al-Quran. Pada saat Anda baca Al-Quran, Anda ngerti kan artinya apa? Gak ngerti, orang baca pasti ngerti, udah. Baca bahasa Indonesia dia ngerti Pak. Tapi kalau baca Al-Quran, ngomong gak hafal, gak paham. Itu membunyikan Al-Quran. Nah, ketika saya ngomong jaga Al-Quran, itu levelnya lebih tinggi daripada sekedar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tapi benar-benar menjaga dalam setiap hari gitu. Wow, ini amazing banget pesan bahasa. Apalagi Ustaz, saya bilang, masa cuma satu doang, jadi gue yang kepo Pak. Itu aja apa? Udah gitu aja, masa aneh tadi mau belajar sama antum gitu. Enggak, aneh. Oh, ada satu lagi. Sedekah tiap hari Jumat nasi bungkus kata dia. Nah, ini kisahnya nih. Sedekah nasi Jumat setiap nasi bungkus setiap Jumat. Saya nanya, itu jam 11 malam Pak. Saya bilang, kenapa harus nasi bungkus? Kang, antum ini udah jam 11 malam. Ana ini ngajar tafsir di kampus-kampus. Kalau Ana jelasin kenapa harus nasi bungkus, bisa jam 3 Mas pulang Mas. Yaudah pulang aja yuk, saya bilang kan. Intinya apa? Saya nggak nanya tentang kenapa alasannya, karena dia punya alasan tersendiri. Konon katanya di setiap butiran beras itu ada kebaikan yang dimakan itu kayak satu gitu. Kalau banyak nasinya kan makin banyak tuh kan. Kayak begitu cerita dari dia, simbolnya kayak begitu. Artinya apa? Mulai saat ini sedekah pagi, lakukan sedekah nasi Jumat. Ya, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5, terserah 10. Nanti suatu saat Anda bisa membesar, cover untuk 1000 orang, misalkan. Monggo. Itu nomor 2. Ketiga, karena waktunya sudah habis. Ketiga, sedekah Ramadan di bulan Ramadan. Ya, Ramadan masih jauh, ya, tapi Anda persiapkan dari sekarang. Berikan yang terbaik di bulan Ramadan. Ya. Tahun lalu, tahun ini tepatnya, saya kemarin bersyukur banget bisa jadi wasilah pemberangkatan umroh 26 orang. Dan itu bagi saya pas ketemu orang-orang itu, ya Allah, pas saya ngomong udah beres, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maju ke depan semua meluk saya, ya Allah Kang Dewa. Dan di situ saya mikir Pak, bener-bener tugasnya masih banyak. Tugas kita untuk bisa mengumrohkan orang lain masih banyak Pak. Orang-orang yang sekarang mungkin dia menggali kubur, ya muazin, marbot masjid. Kira-kira menurut kalian, mereka pengen umroh gak? Pengen bisa umroh gak kalau misalkan logikanya begitu Pak? Iya. Terus bener gak? Nah kita semoga jadi jalan atas umrohnya mereka Pak. Bener gak? Dan semoga next kalian yang menjadi jalannya teman-teman. Amin. Jadi jalan mereka itu. Nah maka bulan Ramadan nanti sedekah yang terbaik. Nah itu bicara masalah waktu. Yang keempat, bicara masalah untuk siapa? Untuk keluarga, kerabat. Nomor 4 kerabat. Orang tua, adik, paman, kakek, nenek, bibi dan segala macamnya. Silakan. Kerabat terdekat, keluarga itu menjadi utama. Ya. Yang kelima adalah sifatnya tuh anak yatim.
Ini jelas kita gak mau termasuk orang-orang yang pendusta agama, ya. Kita agendakan setiap bulan bikin agenda sama anak-anak yatim, bagi-bagi di sana, ya, berbagi kebahagiaan dengan mereka. Konon kata Rasul, ibaratnya kita dengan anak yatim seperti jari gini di surga itu kan, maka lakukan itu. Nomor 6 teman-teman, sedekah ilmu. Nah ini solusi buat kalian yang merasa tidak punya uang. Aduh Kang, saya mah gak punya uang, gimana nih ceritanya? Ingat, saya pernah belajar sebuah bacaan di mana manusia itu minimal ada kondisinya tuh punya uang, tidak punya ilmu tidak punya uang, punya ilmu punya uang, tidak punya ilmu tidak punya uang. Nah maka ketika kita tidak punya uang tapi punya ilmu, sedekahkan ilmunya. Dengan cara gimana? Berbagi ilmu kayak begini. Nah hari ini nih, Saudagar Fest dari pembicaraan nomor 1 tadi sampai nanti malam, tulis rekamannya. Rekamannya ditulis atau di shoot, gitu, atau misalkan ada catat resumenya, share di Instagram, di Facebook, share di YouTube, segala macamnya. Niatkan untuk kebaikan. Itu jadi sedekah kita insya Allah. Ya. Mandala Allah khairan falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala yang serupa seperti yang ditujukinya. Jangan pernah pelit teman-teman untuk ilmu, ya. Insya Allah akan terus bermanfaat. Nah terakhir nomor 7, sedekah brutal. Teman-teman. Ini konsep yang saya usung, yang menjadi penutup dari sesi saya ini. Apa itu sedekah brutal? Menyedekahkan yang terbaik yang ada dalam diri kita. Ya, kalau misalkan saudagar, ya mungkin apa kira-kira? Ya mungkin omset, ya mungkin profit atau mungkin uang. Ya, mungkin dipakai untuk wakaf, dipakai untuk sedekah, infak dan segala macamnya. Untuk pekerjaan apapun itu. Ya, nah, konsep sedekah brutal itu dilakukan dalam kondisi yang pertama terbaik, nominalnya besar, sesering mungkin, bikin hati gemeter, Pak. Pas keluar itu, nah itu brutal. Kalau masih biasa, biasa. Masih biasa, tambahin lagi. Aduh, ambil jangan ambil. Lepas gitu kan. Nah itu brutal, Pak. Ini beneran. Nah darinya tadi disampaikan tadi sama kawan-kawan kita dan juga tambahannya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan Allah berikan sebuah kebaikan sebelum mereka menginfakkan yang kita cintai. Ya, lan bahasa Arab itu lan sama dengan lam, tidak artinya. Bedanya apa? Kalau lam itu tidak, kalau lan itu tidak yang selama-lamanya tidak. Lan ta'du anal yahud wa nasara gitu kan? Sama. Jadi kalau sekarang hidup gue gini-gini doang, kenapa ya? Bisa jadi lu belum pernah sedekah terbaik. Ya, maka saran saya buat teman-teman semua, gak harus selalu, tapi mungkin dalam sebulan sekali, lakukan sedekah yang nominalnya angkanya besar, atau mungkin pengorbanan yang sifatnya besar. Ya, nanti bisa dimulai dari hari ini. Nanti mungkin teman-teman semua akan sebarkan sebuah kencang ataupun itu, monggo isi yang terbaik. Niatkan tadi ingin buktikan keimanan bahwa Allah Maha menunaikan janjinya. Kita bismillah, ini adalah awal dari saya ingin menjadi saudagar muslim yang kaya raya.